Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai topik 3 ruang kolaborasi, yaitu analisis teknologi dalam kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Dari kelompok 7 ini ada beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Fani Rahmawati dengan NIM 24703075752. Yang kedua, Dwi Putri Handayani dengan NIM 24703075591. Dan yang ketiga ada Dia Sekar Pratiwi dengan NIM 24703076628. Dan yang terakhir ada Faiduni Am dengan NIM 24703076668. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu ada 4. Pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya izin untuk membacakan dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana strategi mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal dengan kondisi sekolah yang masih belum memadai. Untuk jawabannya, strategi mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal dengan kondisi sekolah yang masih belum memadai bisa menjadi sebuah tantangan. Nah, strategi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu melakukan pelatihan yang berfokus pada penggunaan sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Kemudian pemanfaatan teknologi sederhana, dan yang ketiga pengenalan keterampilan digital. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan teknologi, dan yang terakhir kolaborasi dengan komunitas wirausaha tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, yaitu terkait apa hambatan dan solusi penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal di daerah pedesaan di mana infrastruktur teknologi masih belum memadai. Yaitu yang pertama, terkait hambatan-hambatannya. Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi seperti sinyal internet. Dan yang kedua, kurangnya perangkat teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah masih ada beberapa masyarakat yang tidak percaya dengan penggunaan teknologi atau masih menghindari penggunaan teknologi. Dan yang keempat adalah kurangnya keterampilan dasar dari masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya adalah solusi-solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang sederhana bagi masyarakat, seperti dengan smartphone dan juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan secara offline di smartphone tersebut. Dan yang kedua adalah pembangunan dan pengadaan infrastruktur teknologi yang bekerja sama dengan pemerintah dan juga perusahaan ataupun perusahaan swasta. Yang ketiga adalah mengedukasi terhadap masyarakat terkait manfaat-manfaat teknologi dan cara penggunaannya dalam berwirausaha. Dan yang terakhir adalah pelatihan terkait peningkatan literasi digital mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan bagi masyarakat yang ada. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh di dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal. Menurut kelompok kami, latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan teknologi dalam wirausaha berbasis kearifan lokal, di mana pada latar belakang keluarga sendiri itu membentuk mindset dan nilai wirausaha. Keluarga yang mendukung pendidikan dan teknologi mendorong inovasi dan integrasi teknologi dalam berbisnis. Sebaliknya, keluarga yang kurang mendukung atau tidak memahami teknologi, hal itu dapat menghambatnya. Yang kedua, mengenai kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mempengaruhi akses wirausaha terhadap teknologi. Wirausaha dengan ekonomi lebih baik memiliki akses yang lebih mudah
dalam keperangkatnya, pelatihan, dan instruktur digitalnya. Akan tetapi, keterbatasan ekonomi juga dapat menghambat tantangan dalam menggabungkan teknologi modern dengan prinsip yang ada pada kearifan lokal. Dan yang ketiga mengenai sosial budaya. Sosial budaya berperan penting dalam penerimaan dan integrasi teknologi dalam wirausaha berbasis kearifan lokal. Nilai tradisional di beberapa masyarakat mungkin menolak teknologi karena dianggap merusak budaya. Namun, jika teknologi dipandang mendukung kearifan lokal, adopsinya akan lebih harmonis. Misalnya, penggunaan media sosial dan e-commerce untuk memasarkan kerajinan lokal. Hal itu bisa melestarikan budaya sekaligus juga memanfaatkan teknologi modern. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin melanjutkan terkait pertanyaan nomor 4, yaitu, menurut Anda, bagaimana desain implementasi yang tepat untuk penggunaan teknologi dalam berwirausaha berbasis kearifan lokal? Menurut kami, desain implementasi yang tepat untuk penggunaan teknologi dalam wirausaha berbasis kearifan lokal harus menggabungkan pendekatan yang strategis serta bertahap, dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan teknologi, potensi lokal, serta tujuan pengembangan keterampilan kewirausahaan. Nah, untuk menentukan desain implementasi yang tepat, terdapat 6 langkah yang harus ada dalam inputnya, yaitu yang pertama, menganalisis potensi dan keterbatasan teknologi dengan cara mengidentifikasi keterbatasan teknologi lokal dan juga melakukan pendekatan yang bertahap. Yang kedua, memanfaatkan potensi lokal yang unik dengan cara memetakan potensi sumber daya dan produk lokal, mengolah produk berbasis teknologi. Yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi dengan cara mengadakan program pelatihan secara bertahap serta melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal. Yang keempat, memasarkan digital yang struktur dengan cara menerapkan teknologi pemasaran digital serta mengintegrasikan budaya dan sejarah dengan kearifan lokal yang ada. Yang kelima, menggunakan teknologi untuk efisiensi dan transparansi dengan cara menggunakan IoT atau IoT dan blockchain serta mengenalkan adanya otomatisasi proses dalam produksi. Dan yang terakhir atau yang keenam, memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala dengan cara mengevaluasi progres teknologi serta menyesuaikan strategi-strategi berdasarkan feedback yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami sengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.